Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Sayyidina Rasulillah المبعوث لجميع الناس هدى ورحمة وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال رسول الله، mana salawatnya? وقال رسول الله sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillah wa ifdali. Kepada para habaib, para alim ulama, para guru, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda serta panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus sahibul bait akhina fillah al-habibil mahbub Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Hanif Ibnul Habib Abdul Rahman beserta keluarga, mata'anallah bituli hayatihim. Sebenarnya saya sudah menyampaikan sebaiknya cukup hadir saja mengambil barakah, tapi tetap dipinta bicara. Kira-kira masih sanggup untuk mendengar? Kurang ramai jawabnya. Sanggup masih mendengar? Persoalan maulid ini bukan mutlak modal kita. Kalau tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu setinggi apapun tidak akan mau memperingati maulid, bahkan mencela, mengatakan maulid begini dan begitu. Betul? Ketahuilah bahwa saya tidak panjang lebar, saya hanya ingin menyampaikan ungkapan yang disampaikan oleh Al-Imamul Arif Billah Al-Habibul Ghaus Sahibul Ratib Al-Habibul Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, mana radhiyallahu anhu-nya. Dengar nama aulia, ucapkan radhiyallahu anhu. Dengar nama sahabat, ucapkan radhiyallahu anhu. Karena ucapan radhiyallahu anhu dan radhiyallahu anha yang disampaikan kepada para sahabat laki-laki dan perempuan, ulama-ulama dan orang-orang soleh solehah dari kalangan hamba-hamba mulianya Allah, ucapan radhiyallahu anhu dan radhiyallahu anha itu merupakan dakwah yang besar di zaman yang sudah rusak seperti sekarang ini. Yakin kita orang mulia semua? Waduh, lembek nih. Yakin kita orang mulia semua? Tetapi kemuliaan di zaman sekarang begitu gampang hilang dari tiap orang. Ada orang yang paginya masih muslim, sorenya sudah keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Pun sebaliknya. Makanya Al-Imamul Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyatakan, man salak malak. Siapa orang yang berjalan di tariqah Sayyidil Mursalin, sallu ala Nabi. Orang yang berjalan di jalan Sayyidil Mursalin, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan selamat. Kenapa? Karena dia dapat menguasai hawa nafsunya, dia dapat mengendalikan nafsu dan akal fikirnya. Apa saja selalu disalurkan, dimusyawarahkan dengan agama. Agama mengatakan boleh, dia kerjakan. Agama mengatakan tidak boleh, dia tidak kerjakan. Jadi bukan pada dasar mau atau tidak mau. Tidak mau kita kerjakan, kalau itu perintah Allah dan Rasulnya, maka kita wajib kerjakan. Manusia di alam dunia ini tidak punya pilihan kecuali hanya dua: al-khalqu ma'al haq, la yakhlu ahadun minhum.
illa an yakuna fi dairatain, dairatul rahmah atau dairatul hikmah. Idza kana al-yawm fi dairatul rahmah kan ghadan fi dairatul fadl, wa idza kana al-yawm fi dairatul hikmah kan ghadan fi dairatul adl. Manusia terhadap Allah hanya diberikan dua pilihan. Pilihan pertama adalah manusia itu berada di dalam kasih sayang Allah. Sudah barang tentu kalau kepengen dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, harus mau terima konsekuensinya. Cinta Allah kepada makhluk beda dengan makhluk kepada makhluk. Allah Al-Khaliq kalau cinta kepada makhluk selalu memberikan sesuatu yang gak enak menurut hawa dan nafsu. Mengapa? Karena hawa dan nafsu selalu mengajak berpisah hamba dari Allah, selalu mengajak berpisah umat dari Rasulullah, selalu mengajak berpisah anak dari orang tua, selalu mengajak durhaka dan kedurhakaan segala sesuatu yang lainnya. Sekali lagi saya minta, kalau memang betul-betul memperingati Maulid, setiap mendengar nama Nabi Muhammad, keluarkan itu suara sebelum stroke. Keluarkan suara itu. Kenapa? Karena kalau kita tidak bersolawat ketika mendengar nama beliau, yang marah Allah Rabbul Alamin. Beliau mengatakan, An-Nabi SAW mengatakan, raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Celaka seseorang yang mendengar namaku disebut, dia tidak bersolawat. Sallu ala Nabi. Harus ramai. Jadi man salak malak. Kita kembali ke awal. Siapa orang yang memilih jalan mengikuti taat sama Nabi SAW, maka dia akan selamat karena dapat menguasai dan mengendalikan hawa nafsu. Wa man hada halak. Dan yang durhaka, yang membantah ikhtilaf, berselisih dengan apa yang dimauin Nabi, maka orang itu akan celaka. Siapapun manusia, setinggi apapun pangkatnya, selama dia muslim, ketika masuk ke mizan Allah Ta'ala di akhirat nanti, harus masing-masing membawa surat sakti yang bernamakan Muhammad bin Abdullah. Sallu ala Nabi. Ini zaman sudah ngawur sekarang. Kalau dilihat dari tampilannya orang-orang surga, tapi omongannya kadang-kadang ngajakin ke neraka. Mendidik orang bukan menuju kepada keselamatan, tetapi mendidik orang malah justru untuk mengingkari segala sesuatu yang harus dipercayai. Oleh karenanya kita setiap ingin mengerjakan sesuatu, musyawarah kepada Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang mengerti ketika kau tidak mengetahui sesuatu. Ketika ingin mengerjakan sesuatu, tanya orang yang mengerti. Ini zaman sekarang apa saja selalu mengikuti selera nafsu. Saya tidak panjang lebar, saya hanya ingin menyampaikan satu cerita, betapa lucunya cerita ini jika orang mau berpikir. Manusia sekarang paling suka sama orang yang sudah dikubur. Orang alim kalau sudah mati rame diziarahi. Aulia kalau sudah wafat rame diziarahi. Masing-masing bawa hajat, masing-masing bawa doa. Yang diminta tidak lain hanyalah dagang, doa, jabatan dan lain-lain sebagainya. Tidak pernah ziarah kepada wali, minta agar Allah berikan dengan barokah wali yang diziarahi, agar Allah bimbing hati, akal dan pikiran kita. Dulu pernah ada satu orang punya seekor keledai. Keledainya tiba-tiba sedang ditunggangi, jatuh mati. Kemudian dikubur ini keledai. Setelah dikubur nangis ini si pemilik keledai. Kebetulan orang yang memiliki keledai ini orang yang termasyhur, orang masyhur, orang terkenal. Kemudian dia duduk di depan kubur keledai itu, tiba-tiba lewat satu rombongan yang tukang ziarah nih. Begitu melihat ini syekh lagi nangis di kuburan, dia bilang, ya syekh, siapa yang kau ziarahi? Dia bilang, saya tidak sedang ziarah. Ini keledai saya kubur, kemudian saya merasa kehilangan dia, karena selama ini saya selalu menunggangi dia kemanapun saya pergi. Jadi saya merasa kehilangan dia, kemudian saya duduk sambil mengingat jasa-jasa keledai ini. Ini orang nggak percaya. Orang kalau dablek dikasih tahu nggak bakal percaya. Orang kalau sudah dablek nggak bakal tetap ngikutin nafsu dan hawanya. Dia bilang, oh ini syekh sengaja ngumpetin supaya orang lain nggak ziarah, cuma dia saja yang boleh ziarah.
Akhirnya ziarah, ini orang nggak ngerti duduk, udah dilarang tetap nggak ngerti, mau ziarah juga. Akhirnya pergi ini Syekh dengan hati yang kesal, pergi ini Syekh. Dapat beberapa tahun, ini Syekh lewat lagi di tempat itu bersama temennya. Ini Syekh geleng kepala, ngelihat orang tahu-tahu ini udah ada apa? Sudah ada makamnya, sudah ada nisannya, batu nisan ini kuburan. Padahal keled, akibat nggak tahu siapa yang diziarahi, main baca Yasin aja. Nggak boleh lihat pipa pam ke uruk tanah, dianggap kuburan orang soleh, main baca Yasin. Nggak taunya orang tukang pam lupa ngangkat pam sampai ke uruk tanah. Ini orang zaman sekarang. Begitu geleng kepala, ditanya sama temannya, kenapa kau geleng kepala? Ini mereka kok sekarang ziarah makin banyak, padahal saya sudah jelaskan itu kuburan bukan kuburan orang. Kuburan apa dan kuburan siapa, kata temannya. Itu kuburan keledai yang kau berikan kepada saya. Nggak taunya nih temennya yang bagi keledai ini sama dia. Ketawa ini orang, ketawa tuh pingkel-pingkel. Kenapa kamu ketawa? Kamu tahu nggak, di kampung saya tuh yang diziarahin orang emaknya keledai ini, katanya. Jadi banyak zaman sekarang keledai ziarah keledai. Jadi kalau mau ziarah, pelajari dulu ilmu ziarahnya. Karena kalau sudah mulia kita sudah. Siapa yang mengatakan? Imam Ali bin Abi Thalib. Nih ada nggak kira-kira yang mau sakit semua nih? Ini kagak pada nyaut, orang semua kan ini. Ada nggak yang mau sakit? Mau nikmat semua kan? Mau. Imam Ali bilang kalau mau tahu nikmat an-ni'am sittatun asya. Yang namanya nikmat cuma ada 6. Pertama al-islamu, menjadi orang karena Islam merupakan kenikmatan satu-satunya. Menyembah Tuhan yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Memiliki nabi yang tidak ada nabi setelahnya. Kitabnya Al-Quran. Yang kedua, setelah memiliki agama Islam, sudah barang tentu harus dijaga keislaman itu, supaya keislaman itu dari sejak hidup sampai mati tetap dinyatakan sebagai Yang kedua, wal Quranul Karim, punya kitab pedoman hidup Al-Quran yang pasti benar. Al-Quran undang-undang yang datang lebih dulu. Tidak ada satupun persoalan yang tidak bisa diselesaikan melalui Quran. Apabila ada satu persoalan apapun bagaimanapun, kalau kita kembali kepada Al-Quran, pasti persoalan itu bisa diselesaikan. Kita sudah lihat sekarang kekacauan ada di mana-mana. Akibat apa? Akibat kita tidak bersyukur. Allah memang sudah bilang, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekarang kita masih maulid, alhamdulillah. Pelihara anak-anak kita agar dapat melanjutkan apa yang kita lakukan. Karena berapa banyak orang tua yang awalnya orang tuanya maulid, anaknya sudah tidak maulid, orang tuanya disuruh tobat. Tobat Pak, Bapak jangan maulid lagi karena maulid bid'ah dolalah. Banyak yang begitu. Jadi kalau mau masukin pesantren, jangan lihat pesantrennya bagus, gurunya luar biasa, lihat ajarannya bener apa enggak. Kemudian yang kenikmatan ketiga, wa Muhammadun. Kurang rame nih. Beb, nanti kalau ngajar di sini buka aja bab sholawat aja ya Beb ya. Yang ketiga, kenikmatan memiliki Nabi Muhammad. Tidak ada nabi setelah beliau. Imam para malaikat, imam para nabi dan rasul, dokter seluruh guru seluruh dokter, guru seluruh ulama. Jadi cucu menyebabkan kakek neneknya mulia. Jadi anak menyebabkan kedua orang tuanya orang tua termulia. Jadi bapak menyebabkan anak-anaknya menjadi anak termulia. Jadi suami menyebabkan istri-istrinya sebagai orang yang mulia. Jadi sahabat menyebabkan sahabat-sahabatnya sebagai orang yang mulia. Jadi siapapun yang bersandar, yang berendeng, yang berdampingan dengan Nabi Muhammad, pasti dia mulia. Mana buktinya? Cukup kita ambil contoh sebatang kayu yang namanya siwak. Siwak berapa harganya? Paling 10.000. Dalam harga duit memang siwak kalah dengan mobil yang bagus. Tapi dalam urusan perintah Nabi, dalam urusan fadilah, dalam urusan keagungan, siwak mengalahkan benda mahal apapun. Kenapa? Karena siwak itu selalu dipakai an-Nabi dan selalu dianjurkan oleh an-Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi jangan coba-coba bergeser dari jalur Nabi Muhammad. Orang apabila sudah bergeser dari jalur Nabi Muhammad, ngaconya pun nggak pernah dia tahu, gila juga nggak tahu, geblek nggak tahu. Kenapa? Karena rasa dirinya gila sudah Allah angkat dari hati, rasa malu sudah Allah angkat dari hati, rasa bersalah sudah Allah angkat dari hati. Itu sebabnya Al-Quran menyatakan, man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Yang ketiga Al-Quran, yang ketiga Nabi Muhammad. Yang keempat al-afiyah, ya. Yang keempat al-afiyah, sejahtera. Dikasih kaya enggak gila, dikasih miskin enggak jadi penjilat. Dan yang kelima as-sitru, tertutup aibnya karena selalu berbuatnya baik, ngikutin orang-orang baik. Dan yang keenam wal ghina 'anil nas, terhormat hidupnya, tidak jadi peminta-minta, tidak jadi gila jabatan, tidak selalu menjilat kesana kemari, karena yang diharap selalu redhonya Allah. Redho Allah tidak akan bisa didapati oleh siapapun kecuali setelah diridhoi oleh Nabi Muhammad. Anak sealim apapun, orang tuanya tidak ridho, Allah tidak ridho. Itu dalam lingkup yang kecil. Tetapi dalam lingkup yang besar, Allah telah serahkan mandat itu kepada Nabi Muhammad. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Allah akan membuat Nabi Muhammad selalu ridho. Kita nih model kayak kita nih, ya Allah, silakan tanya orang-orang soleh. Sebetulnya agama Islam itu kayaknya masih belum pantas dianut oleh orang-orang yang keimanannya model kayak kita, ya. Diajak bela agama males-malesan, giliran perutnya aja lapar pada ribut. Banyak nggak begitu? Banyak nggak begitu? Takbir siang malam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lapar aja dikit, minta maaf deh Bib, minta maaf deh Ustaz. Paham itu? Tiap hari inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kadzab. Kita memang udah nggak nyembah berhala, ya. Tadi Habib Hanif bilang walau 5 menit, yang penting ambil berkah. Saya kalau udah disuruh ngomong begini nih, akhirnya panjang begini nih, ya. Terserah, yang pada mau merengut, yang pada mau pulang duluan pulang, gue nggak pikirin. Yang penting pesannya sampai. Jadi tolong kalau betul-betul sudah dapat panggilan maulid, mulut buka ketika mendengar nama Nabi Muhammad. Hanya ini harapan satu-satunya yang nggak pakai diperiksa. Mau badannya kayak le mineral, kayak gede banget, enggak. Hitam kayak dodol kalibata, enggak diperiksa. Yang dilihat oleh Allah, nama siapa yang lewat di lidah orang itu. Ini si badan dunia buat diganti, dimakanin cacing bakalnya. Muka-muka model begini di sorga nggak ada. Kaget orang sorga kalau muka model begini ada. Diganti muka Nabi Yusuf. Wah ganteng lu coy. Umur 33 umur Nabi Allah Isa. Dan tinggi Nabi Allah Adam 60 meter. Jangan ngomong sama dia ya. Jangan ngomong sama dia. Anda kalau ngomong sama dia dibilang halu. Karena pakai otak combro. Ya. Kita sebagai orang Islam diwajibkan percaya kepada yang gaib-gaib, daripada hal-hal yang memang nggak masuk di akal, nggak bisa direngkuh dengan ilmu. Kalau Allah suruh kita percaya, kita percaya. Kalau Nabi suruh kita percaya, kita percaya. Jadi sifat orang beriman saya garis bawahi, tidak perlu lama-lama, selalu mendahulukan Allah dan Rasulnya. Anak jangan merasa lebih bermartabat, cium kaki kedua orang tua. Nih seperti sekarang nih, ya. Ini Imam Haddad bilang nih, ardun sugiyat ambatatul ushba wal kala'a. Ini contohnya Al-Habib Abdurrahman almarhum, abah daripada Al-Habib Hanif, ya. Ini buminya bumi yang subur. Bumi kalau subur, keguyur air langsung tumbuh, pohon-pohonan, rumput-rumput semua subur tumbuh. Tapi bumi yang tandus cuman ngembeng doang tuh air. Ngerti ngembeng? Ngerti ngembeng? Ini melongo melulu Bib. Aduh, oi tuan rumah, ini nggak menjadi pada melongo. Pak, saya cuma pesan Pak untuk ngilangin melongo, tolong jangan pernah sarapan pertama makan gemplong, tolong jangan dimakan dulu. Jangan makan gemplong duluan dah, makan nasi uduknya dulu, jadi nggak melongo begini gedenya. Paham ya?
Nah jadi kita sekarang Habib Abdurrahman almarhum sudah membuktikan nih punya putra-putra, masya Allah tabarakallah. Jadi Fatihah buat orang yang sudah wafat nyampe enggak? Nyampe enggak? Kata siapa? Kata siapa? Oh enggak nyaut, bingung. Kata ulama. Ulama nggak bakalan ngomong kalau nggak ada hadisnya. Hadis nggak bakal diucap sama Nabi kalau nggak ada wahyunya. Jadi semuanya tuh berkaitan semua. Kurang ajar sama guru yang benar, kurang ajar sama gurunya. Kurang ajar sama gurunya, kurang ajar sama gurunya, kurang ajar sama gurunya, sama sahabat, sama Nabi, akhirnya kurang ajar kepada Allah Subhanahu. Nah sekarang banyak pasukan-pasukan yang mau menghilangkan orang untuk percaya kepada barokah. Wal iyadzubillah. Kesian. Kita doain aja dah. Kalau memang hidayat dan taufik, Dayat sama Taufik datang ke rumah dia nih, ya. Kalau Dayat sama Taufik datang ke rumah dia, biar Allah kasih tuh Dayat sama Taufik, biar dia berteman sama Dayat sama Taufik, ya. Tapi kalau kira-kira emang nih Dayat sama Taufik nggak mau datang, kalau Dayat nggak pernah datang sendiri, pasti sama Taufik. Taufik nggak pernah datang sendiri kecuali sama Dayat. Taufik wal hidayah. Nah insya Allah mudah-mudahan yang pada agak belum disporing tuh pada akalnya tuh, mudah-mudahan pada dapat taufik dan hidayah. Ini nanti di YouTube rame nih, tuh Yaman lagi ngabur, tuh Yaman lagi halu. Bagen, lu mau ngomong apa kek? Tahu bagen? Lihat tuh di kamus besar bahasa Indonesia bagen ada nggak? Jadi yang jelas apa? Saya pesan kalau betul-betul badan itu maulid, sholawat yang rajin. Kalau ada orang punya burung peking, kandangnya dari emas, maling nyolong apanya? Wah gemplong lagi. Orang punya burung peking, kandangnya dari emas, maling nyolong apanya? Punya burung beo, kandangnya bambu, maling nyolong apanya? Mereka tidak colong badan ente masih tetap dikasih, gak diganggu hadir maulid segala macam. Tapi akal dan hati ente lagi digrogot dikit demi sedikit. Lama-lama gua pikir-pikir bener juga. Ngapa emang? Bayangin aja gua mau di tempat Habib Hanif, orang-orang pada makan gua kagak. Lu ngapa duduk di paling belakang? Cuma gara-gara itu berhenti maulid. Jadi zaman sekarang nih orang ninggalin Allah, ninggalin Rasulullah gara-gara akibat sepele. Kalau nggak oblak mah nggak mungkin begitu. Pernah ngelihat truk di tol, pantatnya kemana, mukanya kemana? Pernah ngelihat? Gua aja enek ngiringin yang begitu. Paham ya? Jadi tolong, kalau kepala sudah Islam, badan sudah Islam, hati dan pikiran pun kudu Islam. Paham itu? Kalau ditanya dalil lu apa maulid? Dalil gua dalil ngikutin madhab engkong niyah. Apaan tuh engkong niyah? Engkong gua maulid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.